ini pengantar video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pengajian sedusun beringin Lubai. Ustadznya Ustadz biasa itulah. Jadi kalau yang sempat datang nonton baik ya, ada yang beda tuh ceramah-ceramah ini. Aman datang bulan ada pantun kalau baca datang Nah, jadi payu aneh lah. Ini namanya ceramah sedusun beringin Lubai. Aneh lah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dilimpahkan rahmat dan nikmat sehingga kita sama-sama di sore hari ini dapat hadir pada acara rutin kita, yaitu acara Majelis Taklim yang kita adakan setiap bulan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, sebelum masuk waktu asar, maka acara ini yang kita dahulukan yaitu acara penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Ahmad Idris Kailani, yang mungkin akan melanjutkan daripada pelajaran kita mengenai pembahasan surat Yasin. Nah, untuk itu bapak-bapak, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membacakan umul kitab Ilahatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita sama-sama mendengarkan dan menyimak dengan hati yang khusyuk materi yang disampaikan oleh Ananda Ahmad Idris. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu, Amanda dan Ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini mari sama-sama kita awali majelis kita dengan terlebih dahulu bersama-sama membaca beberapa ayat dari surat Yasin yang insya Allah nanti kita akan coba jelaskan makna-maknanya dan juga maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan adanya kita mempelajari makna yang terkandung dalam surat Yasin ini, bacaan kita akan semakin lebih memaknai, khusyuk, menjiwai, dan juga akan menambahkan keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, 12 ayat sudah kita baca. Mudah-mudahan pembacaan kita yang kita lakukan secara bersama-sama ini semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat diabadikan sebagai tambahan amal pahala bagi kita seperti yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana dalam sebuah hadis dia menyatakan bahwa bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena setiap bacaan dari Al-Qur'an tersebut diberikan ganjaran pahala, satu huruf dinilai 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu kata Rasulullah, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Jadi ketika kita baca alif lam mim itu kita mendapatkan 30 ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan surat Yasin yang hari ini kita baca bersama-sama 12 ayat yang isinya entah berapa huruf yang ada di dalamnya, yang tentunya huruf demi huruf di dalamnya ini mempunyai dan mengandung makna yang sedemikian luar biasa yang kita harapkan nantinya akan menjadi bekal bagi kita saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa merupakan satu kebahagiaan, merupakan satu kenikmatan jikalau di dalam hidup kita ini Allah mudahkan lidah kita, Allah ringankan hati kita untuk akrab dengan ayat-ayat Allah, ya. Karena orang-orang yang akrab dengan ayat-ayat Allah ini itu tentunya adalah orang-orang pilihan, tidak sembarangan. Karena dalam keseharian banyak orang yang kadang-kadang punya luang waktu, mampu untuk membaca sekian ayat tetapi dia tidak lakukan atau mungkin tidak bisa dia lakukan. Sementara pada saat yang sama bacaan yang berbeda, entahkah itu koran ataukah itu umpamanya media sosial dan lain sebagainya, sanggup dia baca berulang-ulang berkali-kali. Tapi ayat Al-Quran ya bisa jadi selembar, setengah lembar, ya, 2 ayat bahkan 1 ayat tidak terbaca sama sekali di dalam kesehariannya. Karena itu kita katakan bahwa untuk bisa membaca ayat Al-Quran, untuk bisa tergerak rutin membacanya, ini merupakan nikmat dari Allah. Ini memerlukan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insya Allah kita tergolong dalam kelompok ini. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan ayat yang ke-6 dari surat Yasin sampai pada bacaan kita litundira qaumam ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai bekal dari Allah untuk apa? Untuk engkau wahai kekasihku Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tundira, memberikan peringatan, mengingatkan kauman, satu masyarakat, satu kaum, ma'undira, yang mereka tidak diberi peringatan, aba'uhum, ayah mereka, artinya bapak-bapak mereka, leluhur mereka belum mendapat peringatan, ya. Ini dalam satu makna, ya. Ada lagi makna yang lain, sebagian para ulama tafsir mengartikan ma di sini bukan ma nafiyah, bukan ma yang menidakkan, tetapi ma yang artinya sesuatu yang telah diperingatkan, ya. Jadi memang para ulama tafsir berbeda pendapat, ya, di dalam memahami makna ma'undira, ya. Yang populer memang karena memang bangsa Arab, ya, bangsa Arab lama, seperti yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu itu, lama mereka tidak diutus para nabi dan rasul, ya. Kalau Bani Israel itu
boleh dikata hampir setiap masa, setiap zaman ada nabi dan rasulnya. Ya, mulai dari Nabi Ishak turun kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak keturunan, kemudian terus lanjut ke bawah sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah keturunan Nabi Allah Ishak dari garis keturunan Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Ismail yang merupakan saudara sebapak dengan Nabi Ishak, ya, lanjutan keturunan beliau ke bawah tidak ada nabi dan rasul yang melanjutkan. Baru kemudian setelah ribuan tahun, ya, baru dari bangsa Arab ini Allah bangkitkan seorang nabi yang sekaligus sebagai penutup para nabi dan rasul, yaitu nabi kita Nabi Muhammad. Maka berangkat dari situasi ini, para ulama tafsir memaknai litundira qauman, agar engkau memberikan peringatan, berdakwah kepada satu masyarakat yaitu bangsa Arab, ma'undira abauhum, yang mana leluhur mereka belum dapat dakwah, belum dapat peringatan. Karena itu kalau kita baca sejarah Nabi SAW, seringkali disebut kakek Nabi Abdul Muthalib, ya, menjalankan agama kakeknya Nabi Ibrahim, kan begitu. Ya, karena tidak ada nabi lagi antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad itu di bangsa Arab tidak ada nabi. Ya, jadi jauh betul, ribuan tahun. Ya, jadi bisa kita bayangkan bagaimana beratnya tugas yang diemban oleh Rasulullah. Karena harus berhadapan dengan satu masyarakat yang sudah terbentuk, ya, karakter mereka, tata cara ibadah mereka yang sudah sangat jauh sekali dari tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Allah tetap jaga bangsa Arab ini. Masih ada di antara mereka dari turun-temurun masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim. Satu di antaranya adalah kakek beliau Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu, ya, digambarkan sikap dan ketauhidannya itu tercermin bahwa dia tidak sama sekali terpikat, terpesona dengan berhala-berhala Quraisy. Ya, beliau digambarkan adalah lambang ajaran Nabi Allah Ibrahim pada masanya, yang masih menjalankan ajaran Nabi Ibrahim. Ketika apa? Ketika tentara Abraha, ya, dengan pasukan gajahnya mengepung kota Mekah, dan mereka kemudian sebelum masuk kota Mekah berkemah di di luar kota Mekah. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka menemukan gembala-gembala kambing, mereka rampas semuanya gembala-gembala kambing tersebut. Jadi gembala-gembala kambing orang Mekah semuanya dirampas oleh pasukan Abraha. Maka Abdul Muttalib yang saat itu juga punya gembalaan kambing, akhirnya dengan berani mendatangi pasukan gajah itu. Dia tahu bahwa pasukan gajah ini bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah, namun dengan kekuatan yang besar, dengan pasukan yang banyak. Maka dia datangi, ya, pasukan gajah tersebut. Di saat mereka berada di kemahnya, didatangi oleh kakek Nabi SAW. Ya, kemudian dia minta izin untuk ketemu dengan panglimanya, yaitu Abraha. Dan ketika diizinkan, ditanya, apa yang membuat engkau datang kemari? Ya. Kakek Nabi bilang, saya minta tolong supaya gembala kambing saya, ya, kambing-kambing saya yang kalian rampas, tolong dilepaskan, karena itu hak milik saya. Maka tersentak, ya, panglima pasukan gajah itu, yaitu Abraha, seraya mengatakan, kamu ini bagaimana? Kami ini datang akan menghancurkan Ka'bah, tapi kok masih sempat-sempatnya engkau mikirkan kambingmu? Bilang begitu. Ya. Kami datang ini akan hancurkan Ka'bah, ya, akan hancurkan tempat kalian beribadah, tapi masih sempat-sempatnya engkau memikirkan kambing.
Maka dijawab oleh kakek Nabi Abdul Muttalib, dia mengatakan, ya, kalau waktu itu bukan kambing, onta ya, maaf, onta beliau. Maka beliau menjawab, ana rabbul ibil, ya, aku ini hanyalah pemilik onta yang kau rampas. Walil Ka'bah rabbun yahmiha, sementara Ka'bah itu ada Tuhannya nanti yang bakal ngurus. Jadi karena saya hanya mengurusi onta saya, kapasitas saya hanya menjaganya, ya. Karena itu kembalikan onta saya. Kalau masalah engkau akan menghancurkan Ka'bah, itu bukan urusan saya, karena Ka'bah ini ada Tuhan, ada Tuhannya, ada pemiliknya. Silakan nanti engkau akan berurusan dengan Tuhannya Ka'bah. Maka terdiamlah Panglima pasukan gajah pada saat itu, dan dia kembalikan. Ya, sebenarnya dia sudah mendengar jawaban yang teguh dari Abdul Muttalib ini, sudah sempat gentar, karena Ka'bah diyakini oleh orang-orang Quraisy, bangsa Quraisy pada waktu itu adalah merupakan lambang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi. Nah, jadi memang pada masa itu Nabi Muhammad SAW harus berhadapan dengan masyarakat yang memang dari sisi kultur, dari sisi sosial, mereka sudah sangat jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. Karena faktor jarak yang begitu jauh, faktor masa yang begitu lama. Nah, karena itulah disebutkan di sini, litundira qaumam ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Ya, engkau akan memberikan dakwah kepada satu masyarakat yang mana leluhur mereka belum mendapatkan peringatan dakwah, fahum ghafilun, sehingga hal ini membuat mereka banyak lalai dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu hal yang sangat wajar sekali, karena itu memang ada perdebatan di kalangan para ulama ahli tauhid, bagaimana nasibnya orang-orang yang hidup di masa tidak ada nabi dan rasul, ya. Yang disebut masa itu sebagai masa fatrah. Masa fatrah itu masa di mana tidak ada utusan yang datang memberikan peringatan, ya. Para ulama kemudian berpendapat, mayoritas dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah berpendapat, ahlul fatrah, orang-orang yang hidup pada generasi yang tidak ada nabi dan rasulnya, tidak ada juru dakwahnya, mereka adalah masyarakat yang mendapatkan toleransi dan ampunan dari Allah. Karena Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, ya, kami tidak akan menyiksa satu masyarakat, satu kaum selama kami belum mengutus kepada mereka seorang rasul. Karena nanti mereka akan beralasan, kami tidak tahu, tidak ada yang menyampaikan peringatan kepada kami. Karena itulah umumnya para ulama ahlus sunnah wal jamaah menganggap ahlul fatrah ini bukan dalam kelompok mukallaf, orang yang mendapatkan beban agama. Karena akal mereka tidak terbimbing. Jauh betul antara nabi dan rasul itu. Dikatakan bahwa ahlul fatrah ini mereka adalah orang yang hidup antara nabi terakhir, yaitu Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah disebut masa mereka ini, seluruh dunia disebut dengan masa jahiliyah, masa kebodohan, di mana tidak diutusnya para nabi dan rasul kepada mereka. Nah, sehingga dikatakan nanti bahwa ahlul fatrah ini, meskipun nanti dalam persidangan di hari kiamat, ya, mereka diposisikan antara surga dan neraka, namun pada akhirnya dengan kemurahan dan rahmat Allah, mereka pun dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini orang yang disebut dengan ahlul fatrah. Nah, kalau setelah ada para nabi dan rasul seperti zaman kita sekarang ini, ya, itu kan sudah ada lagi nabi, tidak lagi diutus rasul. Apakah masih bisa disebut sebagai ahlul fatrah? Sehingga menjadi alasan sebagian masyarakat mengatakan, kami tidak ngerti agama, kami tidak paham agama, sehingga itu menjadikan dalil bahwa nanti di hari kiamat kami tidak akan disiksa. Oh enggak,
Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mewariskan dakwahnya ini kepada para ulama. Di hampir semua negeri ada para ulama, ada para rasul yang berdakwah. Jadi qamatil hujjah, ya. Artinya tidak lagi ada alasan, tidak lagi ada argumen bagi mereka untuk mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mengerti agama, saya tidak paham tauhid, ya. Karena apa? Karena ada dakwahnya para ulama, ada dakwahnya para pewaris Nabi dan Rasul, ya. Fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ya. Karena jauhnya mereka dari ajaran para nabi dan rasul, banyak di antara mereka ala aktsarihim, banyak di antara mereka yang celaka. Banyak di antara mereka yang binasa. Ya, banyak di antara mereka yang fahum la yu'minun, tidak beriman kepada Allah. Ya, karena begitu jauhnya jarak antara mereka nabi dan antara mereka dengan para rasul. Dan ini berbekas, berpengaruh saat Nabi Muhammad SAW berdakwah. Seperti yang sudah kita uraikan pada pertemuan yang lalu, berat betul dakwahnya Nabi Muhammad ketika beliau berada di kota Mekah. Kalau ditanya orang Mekah percaya dengan kepribadian Nabi Muhammad sebagai seorang anggota masyarakat, mereka percaya. Bahkan mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Bahkan jikalau mereka akan bepergian, saking dipercayanya Nabi Muhammad, mereka menitipkan barang-barang berharga mereka dengan Nabi Muhammad. Karena itulah beliau mendapat julukan Al-Amin. Bahkan menjelang usia beliau yang ke-40 tahun, saat di kota Mekah, ya, saat di kota Mekah terjadi banjir besar sehingga akhirnya menghancurkan sebagian dari bangunan Ka'bah, dan kemudian mereka sama-sama berniat untuk merenovasi Ka'bah, ya, terjadi percekcokan dan perselisihan ketika Ka'bah itu selesai dibangun. Apa yang menjadi isu perselisihan di antara mereka? Mereka berebut siapakah yang pantas dari masyarakat Quraisy ini untuk mengembalikan Hajar Aswad ke posisinya. Nah, ini tarik ulur. Semua suku, semuanya sepakat, kamilah yang paling berhak. Karena bangsa kami, suku yang paling mulia. Tidak kurang ada 12 suku yang berselisih hebat. Sampai akhirnya ada satu kesimpulan jalan tengah, ya, bahwa jikalau nanti di tengah-tengah kita sedang kumpul ini ada orang yang pertama kali datang, maka orang itulah yang kita daulat untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Akhirnya mereka sepakat, ya, harus diundi. Diundinya melalui siapa? Orang yang nanti pertama kali datang ke pertemuan mereka. Subhanallah, ternyata yang pertama kali muncul datang ke pertemuan itu tiada lain adalah Nabi Muhammad yang masih belia, yang masih muda, yang belum menjadi Nabi dan Rasul. Ketika melihat yang datang Nabi Muhammad, lapang semua hati mereka, karena mereka sepakat dan setuju. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan, ya, pada kepribadian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semuanya senang dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi kemudian membentangkan sorban beliau, kemudian meletakkan Hajar Aswad itu di sorban beliau itu, dan beliau minta setiap suku mengirim satu orang utusannya, ya, menjadi satu perwakilan yang sama-sama mengangkat sorban yang ada Hajar Aswad itu mendekati Ka'bah dengan tujuan kebersamaan, sehingga dalam catatan sejarah nanti tercatat bahwa semua suku ikut berperan serta meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Ini kecerdasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah dekat, maka kemudian diambil oleh Rasulullah yang kemudian meletakkan kembali ke tempatnya. Jadi memberikan gambaran kepada kita betapa sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang diterima di tengah masyarakat jahiliyah Quraisy pada waktu itu. Ya. Sehingga seperti yang sudah kita ceritakan beberapa waktu yang lalu, ketika beliau akan mengumumkan kenabian beliau,
beliau terlebih dahulu bertanya, ya, apakah kalian pernah menyaksikan bahwa aku pernah berbohong kepada kalian? Oh, enggak pernah Muhammad, engkau adalah orang yang jujur. Kalian percaya dengan apa yang aku katakan? Ya, kami percaya dengan apa yang kau katakan. Ya, ini orang-orang Quraisy kumpul semua. Mereka bertanya-tanya, kenapa ini Muhammad kumpulkan kita? Maka diuji lagi oleh Nabi Muhammad. Andai kata aku katakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kota Mekah, apakah kalian juga percaya dengan ucapanku? Ya, kalau itu yang kau katakan, kami pasti percaya. Lega hati Nabi Muhammad SAW. Berarti gampang. Kalau mau berdakwah ke orang suku Quraisy ini gampang, nggak susah, karena mereka sudah percaya. Ya, kepribadian Nabi Muhammad sangat kredibel, ya, sangat dipercaya. Tapi subhanallah, ketika bicaranya masalah iman, bicaranya masalah keyakinan, ternyata tidak semudah membalik tangan. Maka ketika Nabi Muhammad sudah ungkapkan itu dan mereka semuanya serentak mengatakan kami percaya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inni Rasulullahi ilaikum. Ketahuilah, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Ya, tersekat orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu sesaat, dan untuk kemudian mereka tertawa terbahak-bahak, mentertawakan dakwahan, mentertawakan pengakuan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai paman beliau, ya, yang begitu sayang kepada beliau dan demi kelahiran beliau sempat membebaskan seorang hamba sahaya, yaitu Abu Lahab, itu dengan kasarnya mengatakan kepada Rasulullah, ya, Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka engkau Muhammad, hanya karena ini engkau kumpulkan kami di sini untuk mendengarkan dakwahan palsumu. Engkau mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai seorang rasul. Celaka yang engkau sampaikan. Jadi justru beliau mendapatkan cemooh, mendapatkan kecaman dari orang-orang terdekat beliau. Nah, ini gambaran bagaimana orang-orang Quraisy, ya, ketika mereka menerima dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena surat Yasin ini Allah turunkan di kota Mekah, ya, sebagai bentuk support, dukungan kepada Nabi Muhammad. Karena orang-orang Quraisy, ya, seperti yang kita gambarkan, tidak mudah bagi mereka untuk menerima dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang menyebabkan mereka tidak mau beriman? Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan, Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Sesungguhnya kami telah menjadikan fi a'naqihim, di leher-leher mereka, aghlalan, ya, aghlalan, apa namanya? Aghlal itu belenggu-belenggu, ya. Fahiya ilal adqan, sampai kepada dagu-dagu mereka, fahum mukmahun, sehingga mereka melihat ke atas. Ya, kita akan lanjutkan setelah ada. Apabila nanti kita ini dikumpul ke depan masar, umat Allah ini yang sudah ada di bumi ini, sebelum datang Nabi itu dapat dispensasi, kira-kira begitu, karena mereka belum dapat pencerahan dari Nabi kita, Nabi Muhammad, karena saat itu belum datang. Saya ingin bertanya, bagaimana seandainya tadi dijelaskan bahwa setelah ini tidak ada lagi, bahwa setelah datang Rasulullah ini bahwa sudah ada pencerahan. Artinya seandainya saya ini terlahir di Irian, di pedalaman yang tidak datangi ulama, tidak tahu, yang buta sekali dengan penuh pengetahuan, apakah masih berlaku yang ketentuan tadi? Tapi tidak telah berakhir setelah datangnya Nabi Muhammad.
Karena mereka juga tidak, kalau milih tentu tidak akan milih terlahir di dalam apa istilahnya, dalam kebutaan dari ilmu pengetahuan ini. Kalau suruh milih tentu akan milih mereka, karena mereka tidak ada pilihan seperti mereka ataupun umat yang masyarakat yang terlahir dalam agama lain, apakah itu Buddha, Buddhis, Kristen, dari kecil terlahir dalam lingkungan keluarga. Nah, namun paham itu dia tidak tersentuh karena terbatasan pengetahuan atau ulama mereka ya. Itu mungkin tidak, ya karena tidak tertarik. Nah, karena dia sudah dicokoki pengetahuan itu. Itu yang kedua. Apakah dapat dispensasi atau tidak? Nah, karena kita ini banyakan umat Islam ini terlahir karena turun temurun, bukan yang darah hadir kita di sini. Memang dapat hidayah artinya dari kita tanpa agama, terus kita meluk agama Islam. Memang kita ditakdirkan terlahir dari orang tua kita yang beragama Islam. Jadi tadi dijelaskan bahwa perjuangan Nabi Muhammad sangat itu dalam sangat berat. Nah, dalam kondisi banyak jahiliyah dan zaman itu. Tapi akhir-akhir ini mirip-mirip kayaknya, udah mendekati kayaknya. Nah, ulama sering dibully, sering dibubarkan pengajian. Ini di Palembang, kalau di Jawa mungkin dibubarkan, kira-kira begitu. Nah, ini dengan kehadirannya seperti dari saya pernah baca di dapat WhatsApp juga apa tidak, ada Quran terbitan ayat Al-Maidah itu sudah dihapus, dibuang, ayat berapa itu lupa, yang sehubungan kan yang kafir-kafir tadi. Nah, sekarang juga sepertinya surat Al-Kafirun itu sebetulnya seperti para pemimpin yang dulu menjadi panutan, karena jangan mengatakan kafir karena kasar kafir itu. Nah, ini padahal itu surat dalam Al-Quran. Nah, itu menjadi beban bagi ulama, kira-kira gitu. Sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita maksudkan bahwa berakhir masa fatrah, jadi fatrah itu masa kekosongan, tidak ada nabi dan rasul, ya. Maka masa fatrah secara global itu sudah selesai dengan kelahiran Nabi Muhammad. Namun bahasa di dalam agama kita itu, di dalam fikih biasanya ada kata-kata bahwa sholat itu wajib bagi orang yang mukallaf, ya. Mukallaf ini siapa? Mukallaf ini orang yang sudah baligh, berakal, terus dakwah sampai kepada dia dengan cara yang benar, ya. Maka orang ini sudah masuk dalam kategori mukallaf. Artinya apa? Artinya jika dia menolak, maka dia tetap akan dihukum. Tapi kalau seperti yang disampaikan oleh Mamanda tadi, bahwa jikalau seperti orang-orang yang tinggal di daerah pelosok, dai tidak sampai ke sana, ajaran Islam tidak sampai ke sana, mereka berarti tidak mukallaf. Dalam artian mereka tidak ada beban agama karena agama memang tidak sampai kepada mereka. Yang seperti ini masih oleh para ulama masih dikategorikan sebagai ghairu mukallaf, bukan orang mukallaf. Mereka tidak ada beban tanggungan agama. Kenapa? Karena memang ajaran agama tidak sampai kepada mereka melalui para juru dakwah. Jadi masih ada sih, tapi bukan lagi disebut sebagai ahli fatrah. Masa fatrah itu berakhir secara global dengan terutusnya Nabi Muhammad. Tapi secara individu, kelompok-kelompok bisa saja masih terjadi. Bahkan hal ini pun masih di kalangan ulama-ulama moderat seperti di Mesir. Mereka bahkan mengatakan bahwa seperti
orang-orang yang di Eropa, yang di Barat, yang jauh dari dakwah Islam, atau Islam sampai ke mereka dengan framing atau dengan cara penyampaian yang tidak sesuai, tidak benar. Ini pun mereka masuk dalam kategori, menurut para ulama-ulama Mesir tadi, mereka belum tersentuh oleh dakwah yang benar. Mereka pun masih ada kemungkinan mendapatkan toleransi untuk itu, karena dakwah kepada mereka tidak benar. Dan ini terbukti ketika di Denmark beberapa waktu yang lalu terjadi pembunuhan karakter terhadap Rasulullah SAW dengan adanya karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad itu sosok yang kejam, sosok yang maniak dan lain sebagainya, sehingga akhirnya memancing keributan hampir di seluruh dunia. Sehingga akhirnya orang-orang di Eropa itu mau cari tahu siapa ini Muhammad, karena mereka tidak pernah dengar nama ini. Jadi jangankan ajarannya, namanya pun Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita lanjutkan ayat ke-8 ya. Allah memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang sudah diputuskan celaka, sengsara di dalam kehidupan mereka di dunia karena tidak beriman kepada Allah, itu sejatinya memang Allah tidak berkenan. Allah yang tidak berkenan membuat mereka beriman. Dan salah satu faktor penyebabnya adalah ketika hati mereka sudah dipenuhi oleh hawa nafsu. Jadi hati manusia ini jika sudah dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka digambarkan oleh Allah sama seperti orang yang terbelenggu. Jadi di sini digambarkan oleh Allah ya, orang yang terbelenggu, tangannya ya, kalau para ulama tafsir itu menggambarkan inna ja'alna fi anaqihim, kami menjadikan tangan mereka itu di leher mereka seperti ini. Jadi seperti ini, dan kepala mereka terdongak ke atas. Inna ja'alna fi anaqihim aglal, jadi terbelenggu ya. Fahiyya ilal adqar, dia sampai kemana? Sampai ke dagu. Jadi tangan terbelenggu sampai ke dagu. Dan kalau sudah otomatis seperti ini, dia tidak akan bisa lihat lagi kemana? Ke bawah, ke samping ya. Susah dia. Dia hanya mendongak ke atas. Fahum mukmahun. Mukmahun itu melihat ke atas ya. Jadi tidak lagi, karena itu disebutkan dalam ayat berikutnya, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, dan kami jadikan di depan mereka ada sekat penutup sehingga mereka tidak bisa lihat. Wa min khalfihim, di belakang mereka sekat, mereka tidak mampu melihat. Fa awsyainahum, yang menutupi mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat sama sekali. Ini para ulama tafsir menyatakan gambaran orang-orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, dia hanya mendongak ke atas saja. Ya, tidak bisa lagi karena hawa nafsunya itu melihat ya apa yang akan terjadi ke depan daripada kehidupan di akhirat. Ya, jadi waja'alna min baini aydihim saddan itu tertutup, tidak lagi bisa melihat. Jadi orang-orang yang terbelenggu hawa nafsunya itu hanya berpikir apa yang akan dia kerjakan untuk saat ini saja. Semuanya serba instan. Tidak peduli lagi halal dan haram, tidak peduli lagi urusan agama, tidak peduli lagi masalah ibadah. Karena apa? Karena sudah terbelenggu dengan hawa nafsunya. Ya. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiyya ilal adqami fahum mukmahun. Sehingga membuat mereka tidak bisa menerima seruan agama. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, ini orang-orang yang kafir ini sama saja bagi mereka, wahai Muhammad. A'anzartahum, apakah engkau memberi dakwah kepada mereka, amlam tundirhum, atau engkau tidak mendakwai mereka, sama saja. Hasilnya apa?
hum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Nah, cerminan ini kita lihat nyatanya pada orang-orang kafir Quraisy, seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, seperti Umayyah bin Khalaf. Ini orang-orang bangsawan, kurang apa lagi mereka hidup di dunia. Ya, ini orang-orang intelektual. Kalau bicara masalah sastra, tinggi sekali bahasa mereka. Ya, tapi karena sudah tertutup batinnya, sudah tertutup hatinya, sehingga digambarkan mereka mendongaknya hanya ke atas saja. Karena mereka sudah terbelenggu oleh hawa nafsunya. Ya, tidak lagi bisa melihat ke depan, tidak lagi bisa melihat ke belakang. Ya, maka hal ini yang menjadikan mereka akhirnya buta dari segala macam kebenaran. Jadi yang mereka tahu adalah sebatas kebahagiaan di dunia saja. Ya, bagi mereka, ya, yang ada itu adalah kebahagiaan di dunia. Ya, yang di akhirat tidak pernah mereka pikirkan sama sekali. Dan inilah yang kemudian membuat mereka celaka di dunia, binasa dan hancur kelak di akhirat. Karena itu kita bisa tanyakan, ya, bagaimana berakhirnya kehidupan raja-raja dunia yang hanya mengedepankan urusan dunia, mulai dari zaman Fir'aun, mulai dari Raja Namrud, sampai akhir zaman siapapun mereka yang menguasai dunia, tetapi batin mereka, hati mereka tertutup oleh hawa nafsu kekuasaan, sehingga membuat mereka tidak merasakan, ya, keberuntungan di dunia, apalagi keberuntungan di akhirat. Pertanyaannya, dengan kuasanya mereka, dengan harta yang mereka miliki, pertanyaan besarnya, kalau mereka mau jawab dengan jujur, ajukan pertanyaan kepada mereka, hal antum suada, apakah kalian bahagia? Maka bahasa tubuh mereka pasti akan mengatakan bahwa mereka resah, bahwa mereka bingung, bahwa mereka kehilangan sesuatu yang paling berharga selama hidup di dunia. Ya, tidak ada kebahagiaan yang nyata dalam kehidupan mereka. Jadi kalau urusan dunia mereka paham betul, ya alamuna zahiran minal hayati dunia. Tapi mereka lupa, ya, tidak mengerti sama sekali urusan akhirat. Jadi dua ayat ini, ya, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 memberikan gambaran tentang sifat yang detail bagaimana kehidupan orang-orang yang ingkar kepada Allah di dunia. Ya, mereka terbelenggu dengan syahwatnya, ya, mata batinnya buta, tidak merasakan kebahagiaan, dan nanti di akhirat mereka akan mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, ya. Wa sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Jadi memang surat Yasin ini begitu keras memberikan peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mereka di masa Nabi Muhammad SAW dakwah kepada mereka ini. Kita tahu Nabi Muhammad tidak minta upah, Nabi Muhammad tidak minta sanjungan, karena beliau sudah cukup semua. Ya, andai kata yang beliau kejar itu adalah kekuasaan, yang beliau kejar itu adalah wanita, yang beliau kejar itu adalah tahta, yang beliau kejar itu adalah harta, itu orang-orang Quraisy siap memberikan itu kesemuanya asal Nabi Muhammad berhenti dari dakwah. Ya. Jadi mereka tidak mau direcoki di dalam urusan ibadah mereka, sampai mereka rela menyerahkan harta mereka, menyerahkan kepemimpinan mereka, menyerahkan wanita mereka, harta mereka kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad bawa dakwah, ya, bawa dakwah Nabi Muhammad SAW ingin menyelamatkan mereka. Tapi karena bukan itu tujuan dan target Nabi Muhammad, beliau menyatakan ketika tawaran ini ditawarkan di hadapan paman beliau, Abu Thalib, beliau dengan lantang mengatakan, andai kata mereka, ya, jangankan sekedar jabatan kekuasaan, andai kata mereka sanggup meletakkan rembulan di tangan kananku, matahari mereka sanggup letakkan di tangan kiriku, andai kata mereka sanggup, aku tidak akan mundur
setapak pun untuk terus berdakwah di jalan Allah, atau aku mati berkalang tanah, itu lebih baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, para jamaah, berat dakwahnya Rasulullah di orang Mekah itu sangat berat. Jadi tawaran-tawaran, negosiasi demi untuk menyurutkan langkah dakwah Nabi Muhammad itu luar biasa. Kalau kita baca juga sempat nanti di dalam surat Al-Kafirun, ya, menunjukkan bahwa mereka itu sudah sebenarnya tidak ada prinsip dalam ibadah, bodoh betul di dalam ibadah. Mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad, kalau engkau tidak mau harta, kalau engkau tidak mau jabatan, kalau engkau tidak mau tahta dan lain sebagainya, sudahlah, kita negosiasi saja. Ya, sekarang tahun ini kami akan ikut agamamu, tapi setelah 1 tahun engkau ikut dengan agama kami. Nah, jadi negosiasi ya. Sampai sebegitunya mereka mempermainkan keyakinan, artinya menunjukkan bahwa keyakinan mereka tidak kokoh, lebih kepada hawa nafsu. Ya. Kalau memang harus seperti itu, ya sudah, kita berdamai saja, karena mereka tidak mau pengaruh mereka dirusak oleh Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Tegas Allah katakan kepada Nabi, sampaikan kepada mereka yang menawarkan negosiasi kepadamu, mereka orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah. La a'budu ma ta'budun, sekali-kali aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak perlu menyembah yang aku sembah kalau kalian tidak mau beriman. Tidak perlu. Bukan itu yang aku inginkan. Ya. Jadi tidak ada negosiasi dalam urusan agama, dalam urusan keyakinan. Ya. Sampai di ujung ayat, lakum dinukum waliyadin. Itu keputusan sudah. Agamaku, agama kalian sudah. Ya. Kalau kalian memang tidak mau beriman, itu saja. Jadi jangan kemudian mencampur adukan urusan ibadah, sesembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya perjuangan beliau ini berujung kepada terusirnya beliau, ya, pindahnya beliau dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan Rasulullah SAW pada saat itu sangat sedih sekali. Ya, kalau bicara tentang kota Mekah, beliau sangat cinta dengan kota Mekah. Saat beliau hijrah, memandang dari kejauhan kota Mekah, selain mengatakan, ya, didengar oleh sahabat beliau yang waktu itu hijrah bersama beliau, Sayyidina Abu Bakar, beliau bergumam seraya mengatakan, wahai kota Mekah, kota yang tercinta, sungguh aku sangat mencintaimu karena engkau adalah tanah airku. Andai kata kalau bukan kaumku yang mengusirku, aku tetap akan berada di sana. Tapi apa boleh buat? Karena dakwah, karena agama, karena la ilaha illallah, Rasulullah harus keluar dari kota Mekah. Karena terakhir itu beliau sudah diancam untuk dibunuh, ya, dalam peristiwa hijrah itu. Tapi Allah selamatkan beliau sampai beliau kembali ke hijrah ke kota Madinah. Ya. Sampai pada tahun ke-8 beliau hijrah, ya, setelah melewati perjalanan dakwah yang sedemikian luar biasa, sampai beliau harus berdarah-darah, ya, sampai harus beliau kemudian berperang menghadapi orang-orang Quraisy ini. Sampai pada tahun ke-8 beliau kemudian masuk ke kota Mekah kembali, menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Jadi cerita dakwah sejarah yang cukup mengharukan dan cukup memprihatinkan bagaimana perjuangan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa ambil dari ayat ini betapa berat, ya, kondisi medan dakwah yang dihadapi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita membaca ini kita menjadi lebih banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, untung kita ini tidak hidup di zaman itu, ya, tidak hidup di zaman masyarakat jahiliyah. Kalau hidup di zaman itu mungkin, ya, kita akan masuk dalam kelompok barisannya Abu Jahal, Abu Lahab, naudzubillah, karena tidak mudah beriman pada masa itu. Ya. Jadi selama 13 tahun beliau berada di kota Mekah, bisa dihitung dengan jari orang-orang yang beriman. Tidak banyak.
kalaupun beriman diancam, dikecam, diintimidasi, bahkan ada yang sampai dibunuh untuk mempertahankan keimanan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga demikian mendapatkan ancaman dari orang-orang Quraisy. Karena itu patut kita banyak membaca sejarah perjuangan beliau, patut kita banyak mendengarkan sejarah beliau, tujuannya agar kita tahu dan pada akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ayat yang ke-11 ya, menceritakan kelompok orang-orang yang kedua. Jadi Nabi Muhammad berdakwah, kelompok yang pertama ini responnya. Nah, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang menyambut baik. Bagaimana respon mereka dan siapa mereka? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, setelah sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Anak Idris, mudah-mudahan menjadi pelajaran kita semua yang dapat kita implementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum kita ke sesi kedua, yaitu pertanyaan atau tanya jawab, apa kita sholat dulu ya? Sholat dulu ya, sholat asar. Jadi mungkin ada sudah asar mungkin sekitar 15 menit kita ada waktu.